Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai melebihi ketika hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan memperbanyak melakukan ibadah fardu. Afwan, dengan menjalankan ibadah-ibadah fardu. Sholat 5 waktu jangan tinggal, itu yang paling dicintai oleh Allah. Bentar lagi masuk bulan suci Ramadan, jangan sampai lagi udah tua, usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, masih tempus saja. Mana iman sama Allah? Jaga, ini adalah satu hal yang fardu, yang bukannya kita mau banding-bandingkan atau merendahkan. Mau Anda sholat sunnah 1000 rakaat, tapi kalau Anda sholat 5 waktunya masih bolong-bolong, gak akan bagus ibadah Anda. Mau Anda puasa Senin Kamis selalu gak pernah tinggal, tapi puasa Ramadan yang Anda tinggalkan, gak akan bagus ibadah Anda. Dan gak akan mendapatkan cintanya Allah. Wa ma yazalu abdi, dan tidaklah senantiasa hambaku, kata Allah, yatakarrabu ilayya bin nawafil. Setelah dia mengerjakan yang fardu-fardu, dia tambahkan mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan ibadah-ibadah nawafil yang sunnah, hatta uhibbah, sampai betul-betul aku cintai hamba tersebut. Apa konsekuensinya kalau Allah sudah cintai? Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai, kata Allah, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya setiap kali dia mendengar. Pendengarannya akan dijaga oleh Allah, karena yang mendengar adalah Allah berada pada telinganya. Yang mana pada saat itu dia tidak akan diizinkan oleh Allah, karena Allah maha suci, tak akan diizinkan oleh Allah untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak dia senangi. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, kata Allah, kalau aku sudah cinta kepada seorang hamba, aku akan menjadi matanya setiap kali dia memandang. Matanya akan dijaga oleh Allah daripada segala hal maksiat. Matanya akan dijaga oleh Allah daripada hal-hal yang tidak dia ridhai. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, aku akan jadi tangannya setiap kali dia akan bergerak. Setiap kali dia akan memukul, setiap kali dia akan mengambil, aku akan jadi tangannya, kata Allah. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan jadi kakinya setiap kali dia ingin melangkah. Telinganya, matanya, tangannya, kakinya akan menjadi seakan-akan Allah yang menjalankan, hakikatnya Allah yang berada pada dirinya pada saat itu. Apalagi setelah itu, belum cukup. Wa idza sa'alani la'utiyannah, orang yang telah aku cintai, kalau mereka meminta kepada aku, gak akan aku tolak, semuanya aku akan berikan. Wa idza wala in ista'adzani la'u'idzannah, kalau dia mau berlindung kepadaku daripada suatu hal yang dia tidak sukai, maka aku akan lindungi hambaku yang sudah aku cintai tersebut. Ini kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan, hadirin, kepada siapa? Kepada para waliullah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada, hati-hati. Yang pertama, kalau kita berasa diri kita bukan wali, maka hati-hati untuk tidak kita sembarangan bersikap dengan kepada para waliullah. Dan ayo usahakan, wali itu bukan harusnya hafal kitab banyak-banyak, enggak. Tahu hakikatnya wali, menjaga fardu, taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri daripada maksiat, berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri daripada maksiat. Itu bisa dijaga, itu adalah Anda sebagai wali Allah. Kalaupun Anda bermaksiat, segeralah Anda bertobat, itu Anda dianggap sebagai wali Allah. Walaupun Anda nggak terkenal, walaupun Anda nggak disanjung, walaupun Anda nggak dipuji-puji sama orang, tapi hakikatnya di sisi Allah Anda adalah seorang wali. Dan sifat terbesar seorang wali adalah sifat sabarnya orang tersebut. Gak ada wali tukang marah-marah, gak ada wali tukang ngamuk-ngamuk, gak ada wali diambil sikit ngamuk, di sini sikit ngamuk. Sabar. Berapa banyak orang jadi wali karena sabar. Sabar bukan sabar menghadapi siapa-siapa, bahkan sabar menghadapi anaknya, sabar menghadapi istrinya. Uwais Al-Qarani sabar dan dia menjadi wali, sabar menghadapi ibunya. Ada satu orang namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman bin Ahmad Bajal Haban itu di Hadramut. Beliau menjadi wali karena sabar dengan istrinya. Jadi sabar sama istri pun ya, bisa jadi wali Anda.
Nah, jadi boleh nih istri-istri yang perempuan di belakang, boleh coba kesabaran suaminya, biar tahu suaminya wali apa enggak. Cuman pilihannya dua, kalau memang suami Anda sabar ya suami Anda wali, kalau enggak sabar ya Anda yang dikeluarkan dari rumah. Akhirnya diusir dari rumah. Maka hati-hati bersikap dengan para wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Al-Imam Syafi'i, kalau bukan ulama yang betul-betul ulama, hadirin, yang betul-betul ulama, tolong buang standar ulama yang cuma pandai ceramah, itu bukan tentu ulama. Yang cuma sekedar hanya pandai merangkai kata, itu belum tentu ulama. Siapa ulama? Mereka yang istiqomah mengajarkan dan mengamalkan ilmunya. Kalau hanya cuma pandai ceramah, aduh, anak kecil pun kalau disuruh belajar ceramah seminggu, sebulan, pandainya ceramah. Ya, oleh sebab itu, lihat dan bersikaplah hati-hati kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala.